sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elniawati dengan NIM 101251010064. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas ekonomi makro atau lebih tepatnya tentang perilaku etis yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Agus Maulana SPMM dengan jargon pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, di sini saya akan membacakan narasi tentang perilaku etis. Narasi mendalam mengenai korelasi antara perilaku etis dan pemulihan ekonomi makro yang disusun dengan tinjauan teoretis dan sistematis. Integritas makro menenun etika dalam pemulihan ekonomi dengan slogan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bukan sekedar jargon politik, melainkan sebuah manifestasi dari resiliensi ekonomi yang memerlukan fondasi moral yang kokoh. Dalam konteks ekonomi makro, perilaku etis bertindak sebagai pelumas yang mengurangi biaya transaksi dan mempercepat distribusi kebijakan secara adil. Tanpa etika, pertumbuhan ekonomi hanya angka yang rentan terhadap guncangan moralitas seperti korupsi dan ketimpangan ekstrim. Landasan teoritis perilaku etis dalam ekonomi. Secara fundamental, perilaku etis dalam ekonomi makro dapat ditinjau melalui beberapa teori besar. Yang pertama, ada teori model sosial, Francis Fukuyama. Fukuyama menekankan bahwa kepercayaan atau trust adalah komponen esensial bagi kemakmuran sebuah bangsa. Dalam upaya pulih lebih cepat, tingkat kepercayaan yang tinggi antara masyarakat dan pemerintah memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter ditimpa tanpa resensi. Perilaku etis dari pemangku kebijakan menciptakan sosial kapital yang memicu efisiensi pasar. Yang kedua, ada etika kebijakan, Amartya Sen. Sen dalam bukunya Ethics and Economics berpendapat bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari yang namanya etika. Ia mengkritik model manusia ekonomi yang murni egois. Untuk bangkit lebih kuat, pertumbuhan harus bersifat inklusif. Perilaku etis di sini berarti memastikan pemulihan tidak hanya menyentuh level koperasi atau makro, tetapi juga memperluas kapasitas individu di tingkat akar rumput. Yang ketiga, ada teori keadilan, John Rawls. Melalui prinsip justice as fairness, Rawls menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang etis harus menguntungkan anggota masyarakat atau yang paling tidak menguntungkan. Pemulihan makro yang etis berarti alokasi subsidi dan bantuan sosial harus tepat sasaran guna menutup celah-celah ketimpangan pasca krisis. Menuju pemulihan yang berkualitas, perilaku etis dalam skala makro mencakup transparansi anggaran dan akuntabilitas publik. Ketika pemerintah menjalankan prinsip good governance atau distorsi pasar akibat pembaharuan rent scheme dapat diminimalisir. Hal ini berbanding lurus dengan kecepatan pemulihan. Dana stimulus yang dikelola secara etis akan mencapai sektor produktif lebih cepat daripada dana yang bocor akibat praktik tidak teruji. Lebih lanjut, konsep bangkit lebih kuat mengisyaratkan adanya transformasi struktural. Perilaku etis menuntut pelaku ekonomi untuk beralih dari orientasi keuntungan jangka pendek menuju keberlanjutan atau sustainability. Ini sejalan dengan prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance, yang kini menjadi standar global bagi stabilitas makroekonomi jangka panjang. Nah, kesimpulannya, kaitan antara perilaku etis dan pemulihan ekonomi terletak pada stabilitas
stabilitas, dan kepastian. Perilaku etis menciptakan iklim investasi yang sehat, di mana para investor merasa aman karena adanya kepastian hukum dan integritas birokrasi. Jika etika diabaikan, pemulihan akan menjadi semu. Sebaliknya, dengan mengintegrasikan nilai moral ke dalam setiap kebijakan makro, bangsa tidak hanya sekedar kembali ke titik semula, tetapi bertransformasi menjadi entitas yang lebih tangguh, adil, dan berdaya saing global. Itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai ekonomi makro tentang perilaku etis dengan Pekon hebat, Unisi Jaya, dan Gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.